شريك لك لبيك بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Baru saja kita menyelesaikan kewajiban sebagai hamba Allah, yakni sholat fardu maghrib dapat kita kerjakan secara berjamaah. Dan bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, kita masih dapat lagi sholat di belakang imam sebelum suatu saat nanti jasad kita disolatkan orang di depan imam. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaih, yang saat ini jutaan umat beliau berziarah di makamnya di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan besar harapan kita yang berhadir, segenap kaum muslimin akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jemaah majelis rahimakumullah, kajian kita pada kali ini adalah membicarakan seputar saat ini Bapak dan Ibu sudah lebih 30.000 umat Islam berkumpul di Makkahul Mukarramah. Ya, selainnya mereka ini di Madinah untuk menunaikan ibadah umroh yang pada akhirnya nanti mereka menunaikan ibadah haji. Ada sedikit masalah jemaah haji kita Bapak dan Ibu pada tahun ini, karena Saudi Arabia menetapkan sistem sirkah. Dengan sistem sirkah ini berpisah Bapak dan Ibu mahram. Anak dengan orang tua berpisah, suami dengan anak bisa berpisah, bahkan satu kloter bisa berpisah hotelnya, yang hotelnya itu berjarakan jauh. Inilah yang dikeluhkan jemaah haji atas kebijakan Saudi Arabia membuat sistem sirkah. Tahun depan tahap lagi yang dibuat kerajaan Saudi Arabia, mengingat supaya penjagaan ketat Masjidil Haram bagi jemaah-jemaah yang menggunakan non visa haji. Mungkin mereka itu pekerja, buruh, mereka tidak mengerjakan haji, ini tidak ada kesempatan Bapak dan Ibu. Bahkan kalau kita tidak masuk ke Masjidil Haram, mau tak mau kita harus memakai ihram. Apabila kita pakai begini ditolak polisi, itu tak dikasihnya kita. Nah, kali ini ingin saya membuka masalah tentang ibadah umroh. Walaupun kita ini tidak berangkat Pak, tapi mempelajari hukumnya ini kita wajib. Jadi bukan dikarenakan tidak berangkat umroh baru belajar umroh, tidak. Ini kewajiban kita, karena umroh itu wajib sekali dalam seumur hidup. Dalam seumur hidup sekali wajib. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu hukumnya sunat. Nah, Rasulullah, tak silap saya, cuma 3 kali dia mengadakan umroh. Sementara dia penduduk Saudi. Nah, kalau orang mengerjakan umroh nih Bapak dan Ibu, 2 kemungkinan. Bisa saja pesawat terbangnya nih dari Kuala Namu, turunnya landingnya di Amir Muhammad Madinah. Amir Muhammad Madinah, dia turun di Madinah saya maksud.
Satu. Yang kedua, bisa saja dari Kuala Namu, dari Serdang, terbangnya turunnya King Abdul Aziz Jeddah. Jadi dua, ada bisa turun di Madinah, bisa turun di Jeddah. Nah, bagi jemaah umroh yang turunnya di Madinah, jemaah itu tidak meletakkan miqatnya, ihramnya. Kalau kita mengucapkan takbiratul ihramnya waktu sholat, mereka itu namanya di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali. Bapak Ibu jangan berpikir, iya di Madinah ada pula bir. Bir situ Bu, asal katanya bi'run. Bi'run itu artinya sumur. Sumur Sayyidina Ali. Disitulah kita meletakkan niat ndak umroh tadi. Masjid Bir Ali namanya. Kalau pesawat kita ini turun di Madinah, kalau pesawat kita nih turun di King Abdul Aziz, tempat meletakkan niatnya di Jeddah, di bandara tuh. Jadi Bapak dan Ibu, ini sebagai dasarnya saja supaya jangan salah ya. Banyak orang berangkat mengerjakan umroh, rupanya salah kaprah Bapak dan Ibu, salah caranya. Jadi duit banyak habis, hasilnya kosong. Arang habis besi binasa, setukah dalam belanga, tak berubah dari yang lama. Jadi ini Bapak dan Ibu, kalau dia turun pesawatnya tadi di Madinah, di hotel Madinah tuh dia mandi. Ini tidak persiapan umroh nih, mandi. Apa mandinya tuh? Mandi sunat ihram namanya. Bagaimana caranya? Bagaimana layaknya dia mandi wajib, begitulah mandi sunat ihram nih. Basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah ganti pakaian. Kalau kita laki-laki Bapak dan Ibu, 2 helai pakaian yang tak berjahit. 2 helai pakaian yang tak berjahit. 1 helai diikatkan di bawah yang menutupi pusat, yang sehelai lagi diselempangkan di atas, supaya kain ihram ini tidak terbuka, diikat. Bagaimana cara mengikatnya? Ada hukumnya Pak, mengikatnya. Ada cara mengikatnya. Mengikatnya itu caranya begini. Ini mohon maaf pada Bapak Ibu, salah entah ada tali ya. Ini kalau seandainya nih Pak, ini bagi kami laki-laki, kalau seandainya ini ihram, kali diikat macam ini Pak, kali dulu macam ini kan. Dimasukkanlah di tali, talinya bersumbu kompor aja, sumbu kompor. Bukan tali ikat pinggang, sumbu kompor. Diikat macam ini, di apa Pak? Apa namanya? Diikatlah macam begitu. Jangan disimpul. Jangan disimpul macam orang main karate. Tidak sah. Tahu Bapak simpul apa? Dan masuk ini dia kan ditarik dari ini lagi, itu tak boleh. Tak boleh dia. Dia caranya kalau sudah dia begini, dah diikat sekali begini, ikat sekali dia begini Pak. Ada kan terikat macam ini. Isanya kan ada kan? Ini dibelitkan di sini ya. Dibelitkan dia di sini. Dibelitkan dia begini ya. Begitu cara mengikat tali pinggang mau ihram. Inilah dia pun ngaji ini tadi Pak. Tidak mengikat tali pinggangnya pun harus ada kajinya. Kalau sempatlah dibukanya macam sekali dan tidak disimpulkan sekali lagi membuat macam pita, tak sah. Tak boleh. Atau Ustaz dibeli
pajak ikan. Apa namanya, kopel. Kopelnya tuh Pak, ada yang model berjahit. Jahit samping macam ini. Tidak sah kalau berjahit. Jadi kalau tali tunggu kompor tadi lebih aman. Paham semoga kan? Lebih aman, duitnya tidak mahal, awak safety aman macam gitu. Ujungnya dibakar kan aja gini pakai lilin. Tidak dia berselek maksimum buang gitu. Mana dia? Paham kira Bapak kan? Ini walaupun tidak berangkat Bu, harus tahu kita ilmu. Sekali aja. Makanya awaklah yang menghitung apa awak ini, menghitung pinggang awak ini. Kalau misalnya begininya apa kita nih, saya kata mungkin tak 1,5 meter cukup lah. Tapi kalau dapur umum awak 2 meter lah dibuat. Kenapa terlalu panjang? Lihat kali orang beli sini, dan membeli ini bapak dan ibu harus tahu sisi lawan dia. Kalau tidak dilawan dia buka terbuka dia nanti. Paham maksudnya kan? Belitnya terbuka dia. Pakai tali pinggang Ustaz, tali pinggang berjahit. Tak boleh yang berjahit. Paham kira-kira kan? Ada. Pakailah tu macam itu. Dan ingat bagi kita laki-laki ini maaf Bu ya, kita ni mengaji. Tidak ada tulis yang ada di baju kaos, singlet, tak boleh. Celana dalam, tak boleh. Pakai kaos kaki, tak boleh. Pakai ni, apa namanya ni? Lobby, tak boleh. Pakai minyak wangi, tak boleh. Itulah dia. Tak ihram ni tadi. Tak persiapan ihram ni tadi. Sudah? Kalau seandainya begini Ustaz, dia ada penyakit. Apa penyakit? Susul bau. Tahu Bapak susul bau? Ingin netes saja. Tidak ada. Belilah apa namanya? Tempat pajak ikan sana ada tu. Yang model tak berjahit. Yang model tak berjahit. Ustaz, tapi kata Ustaz tadi pakai apa tak boleh, namanya? Pakai CD tadi tak boleh. Itu kan pakai CD dia kan? Dia kan darurat. Dia unsur. Ada kaidah unsur fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Paham kira-kira kan? Ini kan tak boleh. Jadi kan tak boleh pakai CD ini celana dalam. Tapi karena kita darurat, kok tidak ada boleh tetesan aja di tanah haram. Itulah caranya. Karena kita dalam keadaan darurat. Jadi kita laki-laki. Dah, Bapak dan Ibu. Bagi perempuan, pakaian ihram. Tapi jangan pula ikut yang laki-laki Bu. Laki-laki tak berjahit, ibu tak berjahit dia. Iyalah tak berjahit. Tapi saya berjahit Bu, berjahit. Berjahit semuanya. Apa yang dibolehkan ini satu. Wajah dengan telapak tangan. Dan ibu pakai ihram itu tak boleh ibu memakai sarung tangan yang macam sarung tangan orang rumah sakit. Coba ya. Rumah sakit itu kan tertutup apanya itu, atau macam orang bangunan. Itu tak boleh. Dia harus nampak di telapak ini, karena telapak ini bukan aurat. Pakai yang model seperti buku-buku itu dibeli. Ininya ada tertutup macam itu. Iya, apalah dia. Banyak ikan banyak, ya kan? Itulah dia. Berangkatlah nih Bapak dan Ibu. Bapak bayangkanlah dari Hotel Madinah tadi kita dah menuju ke Masjid Bir Ali. Ecek-eceknya lah Masjid Bir Ali. Tanah kita lah Masjid Bir Ali. Apa dibuat Ustaz? Tanyalah diri awak ni. Bak tadi habis
habis sambil wudu masuk ke masjid. Ngapain Ustaz? Satu, mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid. Karena di Masjid Bir Ali namanya Masjid Sunat Tahiyatul Masjid. Allahu Akbar. Sudah. Habis sholat sunat tahiyatul masjid tadi, disitulah kita meletakkan niatnya tadi. Disitulah kita meletakkan ihram tadi. Kalau yang pakai buku-buku apa nih, buku-buku apalah namanya ya, panduan tuh yang digantung-gantungkan di leher, situ ada niatnya, nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku umroh, ihram aku dengannya karena Allah. Itu jangan dibaca Bu dalam hati, karena niat itu pekerjaan hati yang tidak bersuara, tidak berhuruf. Sengaja aku umroh, ihram aku dengannya karena Allah. Jadi makanya Bapak dan Ibu, orang yang tidak berangkat haji dan umroh nih jangan ngapal-ngapal. Jangan ngapal-ngapal. Kenapa Ustaz? Sejengkal pun tidak ada yang wajib dibaca. Sejengkal pun tak ada yang wajib dibaca haji dan umroh nih. Jadi ngapa ngapal-ngapal? Saya cocok Bapak dan Ibu. Asal ngajak haji nanti, yuk Bu, nawaitul umroh. Orang yang diajar tadi Bu udah umur 80 tahun. Ucat kadang dia Pak. Tidak, dia dapat pangkal hilang ujung, dapat ujung hilang pangkal, dibaca semua hilang semuanya. Jadi apa Ustaz? Inilah yang saya pelajari dulu Bapak dan Ibu dengan almarhum Ustaz Arifin. Saya tahun 2003 pertama kali saya berangkat haji, 3 bulan saya keluar masuk rumah Ustaz Arifin di Labuan, belajar siang malam. Siapa kawan? Ustaz Aswan Ramidi Bagan. Jadi kalau Ustaz Ramidi, saya pengajarnya Ustaz Samsul lah, aman katanya, karena semodel kami itu. Apa niatnya Ustaz? Nih dari Ustaz Arifin nih Pak, niatnya sengaja aku umroh, ihram aku dengannya. Tambah, jika ada ujur bagiku, halallah aku. Inilah dia Pak, inilah tak dapat ustaz-ustaz lain tuh Pak. Saya ulang, sengaja aku umroh dalam hati nih di Masjid Bir Ali tadi nih Bu, sengaja aku umroh, ihram aku dengannya. Jika ada ujur bagiku, halallah aku. Pasang niat dalam hati. Sudah yang macam itu, berarti kita sudah ihram lah. Kalau sholat udah Allahu Akbar, takbiratul ihram lah tuh. Tapi kalau umroh haji tadi, itu dia niatnya. Sengaja aku umroh, ihram aku dengannya. Jika ada ujur bagiku, halallah aku. Ujur ini apa arti ujur? Halangan. Halallah aku. Saya tanya, kenapa gitu Ustaz? Saya katakan, begini katanya. Dari Masjid Bir Ali tadi Bu, Pak, kita kan nak ke Mekah 6 jam naik motor bus, 6 jam, bukan ke pelan macam, bukan jalan tol, paling tidak cepet limpul larinya Pak, 6 jam. Nah, ketika kita 6 jam dak ke Mekah tuh, ini dah ihram nih. Langkah rezeki pertemuan maut, Allah yang kuasa, Allah yang ngatur. Datang sakit kita, akibat kita sakit tadi, kita mau opname di rumah sakit, paham? Oleh tim medis menyatakan mungkin ini serangan jantung, Pak harus buka Pak pakaian ihram Bapak. Awak sudah ihram, sedang ihram nih, harus dibuka pakaian ihram. Dalam kaji fikih, apabila kita membuka pakaian ihram, kita belum lagi tahallul, bayar dam.
Apa damnya? Seekor kambing. Seekor kambing. Jadi si dokter tadi menyatakan buka pakaian bapak, atau mohon maaf ya, buka pakaian ibu. Kenapa? Kami tidak meletakkan deteksi jantung, membaca jantung tadi bapak ada kan, paham ibu kan? Kalau ke orang kan di sini, ada di sini lagi. Dia kan pakaian ihram tidak dibuka. Nah dalam kajian bukalah tak apa-apa. Kenakah dia dam? Tidak. Ya, tapi buka pakaian ihram Ustaz sebelum lagi kita tahallul karena ada safety ini kita tadi. Paham? Sengaja aku umroh, ihram aku dengannya. Jika ada ujur bagiku, sakit ini kan ujur, halallah aku, boleh bagiku. Ini Pak, ini mohon maaf ya Pak, ini ibaratkan santan, pati santan yang saya bagi ini Pak, pati santan yang saya bagi. Ustadz Arifin tuh mungkin 3 bulan awak ulang balik dari rumah itu bagikannya. Nah ini dibuat katanya. Kalau sakit, bukalah pakaian. Pakaian ihram tadi saya maksud, kita tidak kena dam. Kalaulah kita pasang niat, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sengaja aku umrah, ihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Datang sakit, yang sakit yang kita derita dari bapak dan ibu mengakibatkan buka pakaian ihram, dam kita. Apa damnya? Seekor kambing 300 rial bapak dan ibu, kalikan 4.000 perak sekarang 1 rial, berapa duit? Tak jadi beli ke rumah, mungkin beli kambing lah jadi, beli kambing lah jadi. Kenapa? Menebus dam awak tadi. Tetapi kalau kita pasang niat tadi pakai safety, sengaja aku umroh, ihram aku dengannya, jikalau ada uzur bagiku, halallah aku, buka-bukalah, tak ada masalah. Nanti sudah di pendeteksian jantung, udah sehat awak di rumah sakit tuh, pakai lagi ihram tadi, pakai ihram tadi, berangkat awak, ndak ke Mekah tadi, ndak ngapai ke sana, ndak tawaf, karena rukun umrah tuh ihram dulu yang pertama, yang kedua tawaf. Udah buka, masukkan lagi balik, baik laki-laki baik perempuan, kita tidak masalah. Paham bapak dan ibu? Nah, permasalahan yang kedua Pak, berapa jam tadi Bu dari Bir Ali ke Mekah tadi? 6 jam. Maaf cakap, yang 6 jam nih kadang awak minum banyak, buah dibagi, AC dekat kali dengan kepala kita, ujung-ujungnya dingin. Kalau sudah dingin, ndak berkemeh aja lah, ndak kencing aja lah Pak. Itu sudah hukum alamnya tuh, hukum kausalnya tuh Pak, adat istiadatnya begitu. Nih pot maaf cakap sini Pak, inilah pengalaman kita mbak-mbak umroh tuh Bapak Ibu. Datang mak-mak nih, diantarkanlah oleh telepon, Bu, ini kamar ibu ya, ini hotel ibu, ini 1 kamar ke 5 orang. Udah begitu masuk ke di dalam kamar tadi, mak-mak dari bapak dan ibu, ini kan ihram nih kan, pakai ihram. Wah senang betul lah dia, wah bukanya lah jilbabnya, rap letakkan tempat tidur. Ini mah bukanya lah gamis tadi, rap bekutang dada dia bapak dan ibu, kencing dia mati, dam dia. Itulah yang banyak kali perempuan nih Pak. Haji inilah yang paling banyak kali yang kacau balau betul nih. Inilah dia. Jadi cemana Ustaz ndak kencing ibu? Iya ndak kali kencing. Belajar awak di rumah pakaian macam gini, ni maaf oleh bapak dan ibu kan, belajar awak. Di sana bapak dan ibu, apa namanya? Klosetnya bukan kloset jongkok, kloset duduk. Belajarlah bapak dan ibu, belajar, jangan terbuka aurat awak. Dah ngambil uduk tetap juga begini. Masukkanlah dia.
jangan dibuka nih awak nih karena kita ihram. Masukkanlah air kemari. Makanya buat yang agak besar sedikit tangannya macam gini, masukkanlah di dalam begini ya. Jangan ibu buat macam begini. Kalau kami tak ada, ini bukan aurat kami. Ibu aurat. Ini begini, macam nak berantam dia. Habis, tak bisa. Tak bisa Bapak. Itulah makanya duit habis, apa pun tak dapat. Apa tak dapat sekalian. Belum lagi kita cerita sebelum berangkat nih Pak. Bagi perempuan wajib mahram. Wajib mahram. Ibu ndak berangkat nih harus ada mahram. Siapa mahram? Laki. Laki tidak ikut karena awak janda. Ayah kandung awak, ayah kandung dah padam mati. Saudara kandung, abangkah, adikkah, menantu, cucu, itulah mahram bapak dan ibu. Harus ada itu. Saya tanya, Ustadz, perempuan tak berangkat nih Ustadz, laki tak ikut, anak tak ada, semuanya tak ada, semata wayang dia. Apa kata Ustadz Arifin nih? Kelompokkan dia 4 orang katanya. Paham bapak dan ibu? Si Butet, si Ani, si Anim, si Atun. Buatkan dia. Satu grup dia. Inilah pengganti mahram. Rata-rata dia. Berbeda lah orangnya memang. Ya pokoknya dia satu grup tuh dia. Si Atun, si Ani, si Butet, siapa lo seorang lagi. Ya kan? Kita kumpulkan, kita KBIhan ya atau triple. Bu, ibu satu kamar ya. Maksudnya apa nih Pak? Ibu kompak, kalau nak ke Masjidil Haram berangkat 4-4. Kalau ibu nak belanja berangkat 4-4. Kalau ibu nak misal nak berjalan-jalan berangkat 4-4. Ndak ke kamar mandi Ustaz? Berangkat juga 4-4. Kenapa rupanya gitu Ustaz? Yang sudah pernah berangkat nih tahulah. Makkah Madinah tuh bapak dan ibu, kamar mandinya bukan macam kita situ nampak. Dekat tol sana mungkin bapak dan ibu. Baru turun lagi ke bawah. Macam bunker tuh di bawah sana pakai lift. Pakai lift. Awak ke matahari baru naik lift. Di Mekah nak kencing naik lift awak. Ke bawah sana. Bisa kejadian bapak dan ibu, pekerja-pekerjanya itu pakai cadar. Rupanya laki-laki. Makanya itulah guna yang 4 orang nih tadi. Maka dia pun duduk-duduk dekat-dekat yang 4-4 nih bu. Itulah pengganti mahram. Paham bu kira-kira kan? Jadi artinya bu, ini bukan harus ndak berangkat ke Mekah harus ada mahram. Asal perjalanan 90 km musafir bu, kalau laki awak tidak ikut, kita harus ada yang buat macam gitu. Anak tak ikut, laki tak ikut, ayah tak udah padam semuanya kan, harus ada dibuat 4 macam gitu. Itulah pengganti mahram. Risiko itulah bu, itulah dia. Yang satu pugas, yang satu lelet. Ini dia matilah macam gitu. Bisa kejadian bapak sekalian. Satu cepat geraknya, satu lambat kali. Mungkin banyak kali makan siput dia dulu. Ini lambat kali dia. Atau sakit yang diderita dia. Harus begitulah. Harus begitulah. Ini kaji lama nih Pak saya bawa nih Pak. Kaji lama saya bawa. Sudah. Terbayanglah dah sampailah ke Mekah nih Pak. Ndak mengapain Ustaz? Ndak tawaf di samping Ka'bah. Tawaf. Di mana mulai tawaf Ustaz? Dari Hajarul Aswad.
Mana berhentinya Ustaz? Dari Hajarul Aswad juga. Jadi startnya di Hajarul Aswad, berhentinya pun di Hajarul Aswad. Nah, ini rukun daripada umroh. Satu tadi ihram, yang kedua tawaf. Nah, tawaf nih Bapak dan Ibu mempunyai syarat. Apa syaratnya? Satu, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jangan kita nih tidak berwudu kita tawaf, wajib berwudu. Wajib kita berwudu. Nah, berwudu 2 putaran Ustaz. Ini kan 37 putarannya kan. Tekentut awak buang angin. Minggir-minggir awak Abu, minggir-minggir, ambil wudu. Ambil wudu. Nah, sekarang nih Pak tren. Tah di mana dapat Ustaz? Saya pun tak tahu. Pakai spray. Nak ngambil wuduk tadi, pakai semprot. Ceng, 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 ceng. Tidak sah Bapak dan Ibu. Kenapa tidak sah? Mengambil wuduk nih Bu, Pak. Al-Quran Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Apa kata Allah? Hei sekalian orang beriman, apabila kalian hendak salat, basuh muka kalian. Kan berwudu kan? Basuh muka kalian. Yang dikatakan basuh tuh Pak, ini kan tangan kita kan melekuk nih kan, harus ada air di sini tertampung. Itu yang dikatakan basuh. Jadi saya tanya Ibu, pakai yang gini tadi macam orang nak gosok tuh, cer cer cer, itu basuh apa nyapu namanya? Nyapu, tidak sah. Ayatnya mengatakan faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, bukan sapu. Jadi Ustaz, dia kan tawaf dua putaran tadi, batal. Ngambil uduk lah dia model macam begini, krek. Masuk lagi dia tawaf. Saya bertanya kepada Bapak, sah tidak tawafnya tuh? Tidak. Kenapa? Syaratnya tidak cocok. Jadi kalaulah tidak sah apanya nih? Tawafnya nih, dia ihram pulang ke kampung Bahari nih Bu. Ihram dia pulang ke Indonesia nih. Apa larangan ihram berlaku di Indonesia nih? Bukan sedap Bapak dan Ibu. Apa larangan ihram? Tak boleh gunting kuku, biarkan panjang-panjang macam mayat awak mungkin Pak. Tak boleh nanti pangkas macam gunduru lah kita ni. Tak boleh nanti kita pakai minyak wangi, pakai balsam, segala macam lah. Apa hal? Maaf cakap, kita muda lagi, kita cium orang rumah awak, dam. Ndak awak sama dia, kita buat macam-macam, dam. Kenapa? Karena dia pulang dalam keadaan ihram. Bukan sedap Bapak dan Ibu. Bukan sedap. Kalau tidak dipelajari, itu saya bilang tadi, bukan duitnya, bukan sikit ke sana Bapak dan Ibu. Haji nih hampir 49 nih dari Sumatera Utara. Itu baru BPIH-nya, belum lagi yang lain. Belum lagi cerita kenduri, belum cerita untuk stok awak di sana. Ini saya bukan nakut-nakuti, belajar betul-betul. Belajar betul-betul Bapak dan Ibu. Dan lebih sulitnya Bapak dan Ibu, ini yang berangkat tadi pagi dipasahkan, yang dari kampung besar tadi berangkat subuh tadi, itu mereka meletakkan niatnya di Yalamlam. Yalamlam ini di pesawat kita Bapak dan Ibu. Iyalah betul kalau itu Yalamlam. Kalau tidak, tak sah haji kita. Paham Ibu maksudnya? Ini kampung Bahari.
Tempat letakkan niat ini di Kampung Bahari. Kalau di sana namanya Lam-Lam. Pesawat tadi di atas, kira-kira pesawat ini sudah sampailah misalnya di Aceh, ngomonglah dia, Bapak dan Ibu para jemaah, kita sebentar lagi akan masuk ya Lam-Lam. Katanya nih, maka standby lah, siap-siaplah kita. Meriahlah, bukalah nih Pak. Dibukalah pakaian-pakaian apa haji kita, meriahlah pakaian ihramnya. Berkecayaan nih, berselemak lagi di situ. Yang berantuk-rantukan segala macam lah. Yang dikhawatirkan Bapak dan Ibu, dikhawatirkan. Ya, silakan Bapak dan Ibu pasang niat. Kita sudah sampai di Lam-Lam. Nggak tahu-tahu misalnya belum sampai lagi Lam-Lam, masih di Titipapan lagi. Waktu udah pasangnya niatnya di Titipapan sana nun, tidak sah. Atau kelewatan Mbak kata Ibu tadi, lelet waktu udah sampai di Pekan Labuan sana, barulah dia nawaitul umrah kata waktu. Lewat dah Bapak dan Ibu, go semuanya, jong semuanya. Makanya ada fatwa MUI dan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki menyatakan udah niatnya di Jeddah aja. Saya dulu Bapak dan Ibu di Jeddah aja saya niat. Ada mengatakan kita masuk ya Lam-Lam. Iya. Kami sama Haji Fadlan Jainuddin. Iya kan aja Sul kata Fadlan. Iyalah Haji saya bilang. Udah sampai kami di Jeddah sana, di situ kami pasang niat. Jelas dia Bapak dan Ibu. Inilah yang kita khawatirkan. Karena gelombang kedua belum tentu pas di Lam-Lam dia. Ini banyak Bapak dan Ibu ya. Ini artinya memang betul-betul pelajarilah betul-betul. Dan jangan hanya serahkan ke KBIH. Jangan serahkan ke KBIH. Belajar datangi guru yang berkompeten. Situ lawak ini cemana caranya, begini mana caranya, gini cemana caranya. Paham. Iya. Itulah saya bilang, kalau kita tak ada ilmu, bekecaknya. Jadi waktu tawaf tuh Bapak dan Ibu, ada pendapat Imam An-Nawawi. Apa kata pendapat Imam An-Nawawi? Selama orang yang menyentuh hawa tadi tidak kita nampak, diam saja jawab, jangan lepoh. Siapalah yang nyenggol aku? Itu namanya mencari ketiak ular. Ular tu tidak berketiak. Awak cari ketiak ular, letuk ular, napa tu ular tu? Inilah dia, makanya ilmu. Jadi siapapun menyenggol Bu, lantak sian, jalan dah jawabnya. Selama kita tidak tahu siapa yang menyenggol kita, tidak batal wudu. Kalau itu namanya kita tahu. Jadi caranya, asal ada orang tak motong, pejamkan mata tuh, tak nampak aku, senggol lo. Gitu caranya Bapak dan Ibu. Selama kita tidak tahu, tidak diberatkan sama kita. Kecuali iya senggolnya laku. Berangkatlah Nek tadi nak mencari tempat yang batal tadi, datang yang turun kita disenggolkannya lagi aku. Orang sudah sa'i, dia nak mutar-mutar aja deh. Inilah keadaan. Jadi semuanya ilmu Bapak dan Ibu. Pelajari elok-elok betul. Paham deh. Udah awak naik bus di Masjid Bir Ali tadi, situlah pasang niat. Sementara dalam kaji di Bir Ali di masjid tuh yang Bir Ali tadi. Di bus tuh bukan Bir Ali, kampungnya Sudarso namanya Muka Nun. Iya betul kata Ibu ini memang. Betul. Kenapa? Karena kita berpedoman kepada Ustadz ada yang di pelajari elok sekalian.
Sebenarnya nih Bapak dan Ibu, kalau Bapak berkenan izin nanti, mungkin 2 kali pertemuan pengajian kita ini tidak saya buka masalah begini. Banyak kali yang tak cocok Bapak dan Ibu berdasarkan hukum. Banyak kali yang tak cocok berdasarkan hukum. Mana Bapak dan Ibu yang tak cocok? Ini dari KBH. Nanti waktu wukuf di Padang Arafah jamak qasar ya, jamak qasar ya. Sementara kita sudah tinggal di Mekah. Mekah dengan Arafah hanya 3 kilometer. Kalau menjamak qasar 90 kilometer, mana berlaku? Datang ustad-ustad tuh, Rasul jamak qasar, Rasul tinggalnya di Mekah apa di Madinah? Madinah ya lebih di 90 lah ada mungkin sana Bapak dan Ibu. Wajar dia jamak qasar, kita tidak. Maka Bapak dan Ibu banyak Bapak dan Ibu. Makanya saya ingat kali Bapak dan Ibu, tahun 2003 ujlah saya dengan Ustaz Fadlan tuh Bapak dan Ibu, kita buat aja hal kita Sul. Iya Ji, saya bilang kami buat hal kami berdua aja, kami buat hal kami. Kenapa? Banyak yang tak cocok Bapak dan Ibu, banyak yang tak cocok. Kalian sekalian ya, ini sekedar, ini saya bukan nakut-nakuti, bukan nakut-nakuti, belajar elok-elok, baru kita berangkat. Demikian, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. يا أمانة